Selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Kita langsung ke sinopsisnya saja. Radha berkata, "Tunjukkan tarian itu, Krishna." Krishna pun berkata, "Sesuai keinginan Radhaku, seluruh alam semesta akan menyaksikan tarianku." Kemudian Radha menutup matanya dan menyaksikan Krishna yang sedang menari. Radha berkata, "Seluruh alam semesta akan senang melihat tarian Krishna." Mahdewa pun berkata, "Salam kepada Krishna." Krishna terlihat marah dan menghentikan tariannya. Krishna mengingat kutukan Sri Dhamma. Sri Dhamma berkata, "Aku berjanji akan hidup di bumi sebagai Asur. Kau dan Radha akan tinggal di bumi dalam wujud manusia." Asur Sri Dhamma ditampilkan. Krishna mulai menari dengan kemarahan. Sedangkan Dewi Gauri berkata, "Mahadewa, tarian apa ini?" Mahadewa pun berkata, "Ini adalah tarian Krishna yang paling ganas." Gauri berkata, "Kenapa kau lakukan ini?" Mahadewa pun berkata, "Jika ada kebahagiaan maka akan ada kesedihan dan bencana." Gauri pun berkata, "Kalau begitu hentikan bencana itu." Radha berkata, "Sudah cukup Krishna, tarianmu bisa jadi bencana." Krishna tidak mendengarkan perintah Gauri maupun Radha. Mahadewa berkata, "Jika Krishna tetap bersikeras, aku yang harus menghentikan Krishna." Mahadewa berkata, "Krishna, hentikan tarianmu." Di saat itu, Asur Sri Dhamma mendekati Krishna, hingga Krishna terlihat lebih marah. Mahadewa pun berkata, "Jika kau tak berhenti juga, aku bisa menggunakan Trisulaku padamu." Radha berkata, "Sudah cukup Krishna, aku mohon berhenti. Aku bisa mati jika sesuatu terjadi padamu." Krishna tetap melihat Asur Sri Dhamma yang sedang mendekatinya. Tak lama kemudian, akhirnya Sri Dhamma mulai meninggalkan tempat itu, hingga Krishna mulai berhenti. Mahadewa berkata, "Akhirnya kau berhenti juga. Terima kasih Krishna." Kemudian Mahadewa menghilang. Radha berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Krishna pun tidak menjawab apapun, dan tiba-tiba dia menghilang. Radha pun mencarinya. Radha tiba di Dwaraka dan terus mencari Krishna. Krishna mendengar suara teriakan Radha yang selalu memanggilnya. Krishna mengunci dirinya di sebuah ruangan. Radha berkata, "Aku akan duduk di dekat pintu sampai kau membuka pintu ini." Sementara itu, warga Dwaraka tetap mencari Krishna. Warga berkata, "Pangeran, di mana Raja Dwaraka?" Kemudian Balaram berkata, "Raja Dwaraka Krishna sedang beristirahat di kamarnya." Kemudian mereka pergi. 2 hari berlalu. Revati, Ulmukat, dan Nisanta mengkhawatirkan Radha Krishna, sedangkan Radha masih menunggu di depan pintu. Di hari ketiga, warga semakin penasaran dan bertanya, sudah 3 hari Raja Dwaraka tidak ada. Di mana Raja Dwaraka?" Balaram berkata, "Tenang saja, Krishna masih beristirahat. Aku akan segera berbicara dengan Krishna."
Kemudian para warga Dwaraka pergi. Balram berjalan ke arah Radha dengan membawa makanan. Balram berkata, "Radha, makanlah 3 hari kau tidak makan." Radha berkata, "Ketika Krishna tidak makan, bagaimana aku bisa makan, kakak?" Balram berkata, "Jangan kau sakiti dirimu sendiri." Radha berkata, "Aku melihat dengan mataku sendiri Krishna melakukan Raudra Nirtinya. Aku tidak bisa meninggalkan Krishna sendiri. Aku akan menunggu sampai Krishna menjawab apa yang terjadi pada Krishna." Balram berkata, "Pasti Krishna sudah berusaha menemukan solusi untuk masalah besar ini. Sudahlah, kau jangan menunggu di dekat pintu untuk Krishna. Makanlah sekarang, Radha." Radha berkata, "Maaf, aku tidak bisa makan sekarang." Dewi Gauri berkata, "Mahadewa, mengapa Krishna mengunci dirinya di sebuah ruangan?" Mahadewa pun berkata, "Krishna memberi anugerah kepada orang yang tidak layak. Krishna khawatir melihat ketidakadilan pada orang itu." Dewi Gauri bertanya, "Siapa orang itu?" Sri Dhamma berjalan ke istananya. Pengawal mengatakan, "Hidup Maharaja Sakyun." Istrinya, yaitu Tulsi, melakukan arti dan menyentuh kaki Sakyun. Sakyun berkata, "Sudahlah, tempatmu bukan ada di kakiku, tapi ada di hatiku." Kemudian Sakyun memeluk Tulsi. Krishna membuka pintu dan berjalan ke Radha. Krishna berkata dan memanggilnya. Radha kemudian terbangun. Radha berkata, "Krishna, apa yang terjadi padamu? Apa kau baik-baik saja?" Krishna berkata, "Ketika aku menari, aku merasakan akan ada masalah besar yang datang. Aku telah memuja orang tersayang itu, tapi orang itu berubah menjadi musuh." Radha berkata, "Kau sudah bertarung dengan Asur dan Danur terbesar. Mengapa kau tidak bisa bertarung dengan orang ini?" Krishna berkata, "Aku bisa mengakhiri Asur dan Danur karena mereka tidak lebih kuat dariku. Ini berbeda." Tulsi berkata, "Suamiku, Sakyun, jika kau benar-benar sangat mencintaiku, aku bisa meminta sesuatu yang tidak biasa." Sakyun berkata, "Kau bisa meminta apa saja, aku akan memenuhi semua keinginanmu." Tulsi berkata, "Aku tidak membutuhkan hal-hal duniawi, aku hanya butuh cintamu saat kau sudah mendapatkan banyak doa." Sakyun berkata, "Aku akan memberikan kekuatan cintaku kepadamu. Aku bisa bertarung dengan dewa dan memenangkan seluruh alam semesta." Tulsi berkata, "Kau sangat kuat, tapi aku sedikit takut." Sakyun berkata, "Kau tahu kekuatanku pada Krishna?" Krishna berkata, "Radha, aku mendapat kekuatan dari cintamu. Aku bisa bertarung dengan kekuatan itu. Kekuatan lawanku juga berasal dari cinta. Aku tidak bisa menghadapinya. Aku khawatir jika aku bisa pergi dengan kekuatan cinta, lawanku bisa menyalahgunakannya." Sakyun berkata, "Istriku Tulsi, aku akan pergi menemui Krishna. Aku akan mencari ketakutan di mata Krishna, jadi aku tak terkalahkan." Tulsi berkata, "Tidak ada yang bisa mengalahkan suamiku karena kekuatan suamiku ada bersamaku." Sekilas episode untuk episode besok, yaitu Radha berkata, "Kebenaran mana yang berhubungan dengan kita, Krishna?" Krishna pun berkata,
kutukan Sri Dhamma pada kita. Krishna menjelaskan tentang kutukan Sri Dhamma. Oke, sekian episode sinopsisnya. Nantikan episode selanjutnya tentunya di channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe maupun like, karena subscribe itu kan gratis. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa lagi.